Kembali lagi ya teman-teman, kita lanjutkan pembahasan sebelumnya tentang cara penulisan HTML, kemudian eh, strukturnya ya. Tapi kali ini karena kalau kita menggunakan Notepad itu ribet ya, ada tools yang memudahkan kita dalam menuliskan struktur HTML tadi yang di pembahasan sebelumnya kita praktekkan ya. Nah, itu kalau di Notepad kita mungkin bisa menuliskan elemen-elemen HTML sederhana aja bisa mungkin ya, seperti tag paragraf untuk menampilkan tulisan halo dunia ini. Tapi gimana kalau nanti kita buat sebuah website, kan itu banyak banget teman-teman. Setiap uh, elemennya ada seperti ini, tulisan ininya, tulisan jamnya, kemudian tulisan good evening, kemudian link ini, kemudian lambang cuaca. Ini masing-masing punya elemen HTML-nya masing-masing, teman-teman. Nah, karena ribet, kita bisa menggunakan text editor. Nah, di sini saya memakai Visual Studio Code ya, teman-teman. Nih. Nanti untuk penginstalan mungkin teman-teman bisa coba install ya. Nah, kita menggunakan Visual Studio Code, kemudian kita langsung saja praktik, teman-teman. Kita buka file untuk membuat file HTML kita. Kita bisa langsung membuka new file, teman-teman. Cuma alangkah baiknya kalau kita dalam pelajaran kita membuat foldernya sendiri, teman-teman. Jadi kita bisa fokus ke file yang kita pelajari nantinya, teman-teman. Bisa kita open folder. Nah, kita masuk ke desktop ya, teman-teman. Nah, terus kita buat folder baru. Namanya belajar HTML. Nih ya. Nah, kita klik ini, kemudian kita select folder aja, teman. Nah, di sini dia akan langsung membuka folder yang kita buat tadi. Ini do you trust author, the file is this folder. Ini sebenarnya teman-teman nggak usah yes saja, nggak apa-apa kok teman-teman. Ini cuma dari kode editornya ya. Nah, di dalam folder ini belajar HTML ini kita buka ya. Nah, kita bisa menambahkan file di sini, teman-teman. Namanya ini. Ada logo new file di sini ya. New file, kemudian kita buat file underscore pertama. Jangan lupa kita langsung ekstensinya apa? Yaitu titik HTML. Kemudian kita enter aja. Nih, udah ya. Nah, keuntungannya kita menggunakan kode editor, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan fitur-fitur terutama di Visual Studio Code ini. Kalau teman-teman habis install, kita install yang namanya HTML snippet. Nih, HTML snippet ya. Teman-teman bisa install, di sini nanti ada tulisan install. Ini kebetulan saya sudah install ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa install sendiri. Cukup mudah, teman-teman. Jadi teman-teman misalnya kayak kita di bawahnya nih ya. Nih, tinggal ada tombol install di sini, kalian teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini kebetulan karena sudah saya install, jadi kita langsung pakai aja. Kelebihannya ini, teman-teman. Kalau kita udah install extension ini di dalam kode editor kita bisa langsung manggil
HTML-nya, teman-teman. Kita keluarin aja. Oke. Nah, yang pertama kalau kita buat baru ya, HTML tuh, dia muncul kalau kita klik nih. Nih, langsung muncul sendiri. Kita nggak perlu lagi nuliskan satu-satu. Nah, ini ada yang lebih mudah lagi, teman-teman. Kalau kita sudah menginstal HTML snippet tadi ya, kita tinggal tekan shift, kemudian tanda seru. Nah, ini kelihatan ya. Kalau ada tanda seru ini, kita klik aja tanda serunya. Nih, udah jadi strukturnya, teman-teman. Kita nggak perlu lagi untuk menuliskan satu-satu tag HTML kita ya. Nah, di sini satu-satu mungkin ya. Nih. HTML doctype HTML. Nah, sebenarnya teman-teman, kita nggak perlu nuliskan doctype ini sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi, kenapa setiap yang tadi kita di pembahasan sebelumnya kan kita pernah inspect elemen Google tuh. Nah, di situ ada doctype HTML-nya. Karena gini teman-teman, setiap bahasa pemrograman itu kan diupdate. Jadi untuk memberi informasi ke browsernya untuk menjalankan file HTML ini, kita memerlukan ini doctype HTML ini untuk menunjukkan versi HTML berapa yang akan kita gunakan di file HTML ini, teman-teman. Nah, biasanya versi terbaru dari HTML itu adalah HTML5. Makanya tadi di extension ini logonya adalah HTML dengan angka 5, teman-teman. Karena versi terbarunya HTML5. Makanya kita menginformasikan browser kita nanti untuk ketika akan mengeksekusi file ini atau menjalankan file ini, dia harus diberitahu dulu kalau file HTML ini memiliki versi 5 atau menggunakan versi HTML5. Kemudian sini ada HTML, ada atributnya, length ya. Length ini menggunakan kalau kita nunjuk akan keluar definisinya. Bukan language, artinya bahasa yang dipilih ya. N artinya English ya, teman-teman. Nah, di dalam seperti di pembahasan sebelumnya ada head. Nah, head. Nah, di sini isinya ada meta ya. Ini sebenarnya cukup kompleks, teman-teman. Ada meta charset, kemudian HTTP equif, dan name viewport. Nah, ini kalau satu-satu pembahasannya cukup panjang ya. Tapi ini bawaan dari HTML itu sendiri. Kalau kita mengetiknya dengan menggunakan versi 5, teman-teman. Jadi untuk viewport ini mungkin untuk view-nya di browser kita akan seperti apa. Menyesuaikan dengan resolusi device yang kita punya nantinya. Untuk menjalankan misalnya di HP, dia akan mengikuti resolusi di HP itu ya, teman-teman. Lebar layarnya, kemudian tingginya. Kemudian kalau kita buka di laptop juga dia bakal menyesuaikan. Namanya viewport, teman-teman. Itu salah satu fungsi meta ya. Kemudian ada di head ada salah satu ini, teman-teman. Ada title ya. Title ini, teman-teman. Title ini untuk menandakan file HTML-nya atau menamai file HTML-nya, titelnya ya. Kalau teman-teman tadi buka, kan kita buka, kalau kita buka di ini, namanya file underscore pertama HTML. Nah, kalau kita buka desktop, belajar HTML, nih, kalau kita buka file pertamanya,
Nih, dia tulisannya dokumen teman-teman. Dan isinya kosong karena kita belum isi apa-apa ya. Nah, titel mengubah nama tabnya bukan menjadi nama filenya lagi, tapi menggunakan nama titelnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk di dalam head. Nah, di dalam head apalagi banyak teman-teman. Nanti kita bisa sisipkan file CSS-nya di sini. Nanti kita belajar juga CSS ya. Tapi ini kita belajar HTML-nya dulu teman-teman. Nanti ada style. Nah, kalau ada tulisan ini, otomatis kalau kita enter bakal langsung jadi teman-teman. Inilah uh, enaknya kita ketika kita menggunakan text editor. Semuanya serba dimudahkan ya. Ada style, kemudian nanti ada script. Nanti kita belajar ini menyisipkan JavaScript pada tag HTML kita, pada file HTML kita ya. Style, script, dan masih banyak. Biasanya umumnya seperti itu teman-teman. Kemudian ada link juga. Ini ketika kita menggunakan CSS juga nantinya ya. Nah, itu dulu deh. Nah, tadi ini titel ya. Kita ubah jadi bisa belajar HTML. Kalau kita pergi ke dokumen, kalau kita refresh, nih. Titelnya udah terganti ya, teman-teman. Walaupun di URL-nya tetap tertulis namanya file_html. Seperti itu. Oke, itu untuk bagian head-nya. Sekarang kita masuk ke tahapan body-nya, teman-teman. Di body, ini kita akan mengisi elemen-elemen untuk membangun struktur website kita, teman-teman. Ya, di sini. Nah, oke. Langsung aja ya, teman-teman. Yang pertama, untuk menampilkan sesuatu, teman-teman, apalagi berhubungan misalnya dengan teks ya, itu berbagai macam tag HTML untuk menampilkan teks banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa mulai dari header. Header itu bukan head yang masuknya sini ya, tapi header itu semacam headline. Kalau teman-teman buka portal berita yang biasanya tulisannya gede, yang biasa mungkin tulisannya agak clickbait ya, itu namanya headline atau header teman-teman. Itu biasanya untuk memberikan judul pada website kita. Nah, di sini cara penulisan header itu ada H, kemudian ada levelnya, ada H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Nah, H1, kalau kita klik H1, misalnya, atau nggak usah buka tag kurung ini juga ya, kita bisa langsung H1. Nah, H1, nah kita langsung otomatis kebuat. H1 misalnya ini tulisan header. Nih. Kalau kita save, kemudian kita buka, kita refresh. Nih. Tulisannya lebih gede daripada tulisan Halo Dunia tadi ya. Karena ini memang tulisannya untuk penulisan judul biasanya atau header. Kalau teman-teman mempelajari atau sering menggunakan Google Dokumen atau Word ya, Microsoft Word. Nah, itu H1, H2, H3 dan H4 sampai H6 itu bisa merepresentasikan jenis judul yang akan diberikan. Misal ini judul utama, H2 kemudian itu namanya subjudul. Subjudul yang lebih kecil lagi atau lebih spesifik lagi. Jadi misal ini kita buat ini H1 ya. Kita buat dulu deh. Ini
H1 kita tes lagi. H2 ini tulisan H2, kemudian H3 ini kita copy paste aja ya teman-teman. Copy, kemudian Ctrl F ya. Ini 3, kemudian H4, kopas lagi 4, kemudian H5, kemudian H6. Nah, kalau kita buka browser kita, terus kita refresh, nih perbedaannya teman-teman. Dari H1, H2, kemudian H3, dan seterusnya sampai H6. Ini perbedaan dari ukurannya teman-teman. Ya, itu pertama. Nah, kira-kira kalau kita tuliskan H7 gimana teman-teman? Menarik nih. Kalau kita menuliskan H7, nah di sini H7 nggak ada teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena header memang cukup sampai 6 aja teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau kita buat H7? Nih, otomatis sendiri. Ini tulisan H7. Kalau kita kembali, kita refresh. Nih, H7. Nah, malah dia berukuran lebih besar daripada tulisan H6. Karena kenapa? Seperti saya bilang tadi, header itu hanya sampai H6 aja, teman-teman. H7 nggak ada, dan H7 ini akan dieksekusi sebagai tulisan biasa. Artinya, kalau kita inspect elemen, teman-teman, kita buka, nih, kalau kita buka bodinya, kemudian lihat H7, ini nggak punya, kalau di dalam ini sesuai yang kita tuliskan ya. Tapi sebenarnya tulisan ini kita jadikan dalam bentuk teks biasa atau paragraf, teman-teman. Kalau kita tulis di sini paragraf ya, kayak tag P kemarin, tag P, kemudian ini tulisan tulisan paragraf. Kita save, jangan lupa ya teman-teman. Jadi kita setiap mengedit file HTML kita jangan lupa selalu di save. Jadi ketika kita refresh HTML-nya atau browsernya akan menyimpan sesuai yang kita save tadi. Nih ukurannya sama teman-teman, antara H7 dengan tulisan tag paragraf yang kita buat tadi. Ya karena memang headernya cuma sampai 6. Ketika kita menuliskan lebih H7, H8, bahkan sampai H100 pun nggak ada gunanya teman-teman. Jadi yang dieksekusi hanya sampai 6, sisanya akan di format ke dalam tulisan paragraf atau tulisan biasa teman-teman. Seperti itu. Oke. Nih. Itu dulu untuk teks ya. Ini H7 nih. Kemudian ada yang namanya B atau bold. Kalau teman-teman sering buka atau sering menggunakan Microsoft Word, sepertinya hiasan-hiasan ini sudah biasa ya untuk menebalkan huruf tebal, kita misalnya huruf tebal. Kalau kita save, kemudian ini huruf tebal, kurang lebih sama kayak header ya, cuma ini memang otomatis karena memang formatnya seperti ini teman. Tapi untuk header untuk bold seperti ini. Terus ada juga Italian
atau memiringkan huruf. Ini huruf miring. Kalau kita save, kita refresh, huruf miring ya. Terus ada lagi namanya underline, huruf garis bawah. Apakah bisa? Yap, nih garis bawah ya teman. Ada juga teman-teman bisa pakai yaitu namanya sub. Huruf atau sebutannya super sebenarnya teman-teman. Dia bakal dieksekusi di atas, lebih ke atas dia letaknya dari baris yang sebenarnya harusnya seperti ini, tapi dia di agak ke atas. Nah, untuk yang di bawahnya biasanya teman-teman namanya SUB, huruf sub. Nih di bawahnya ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu dulu untuk menampilkan teks yang ada di HTML teman-teman. Sebenarnya ini masih banyak lagi ya, cuma teman-teman bisa mengekspor lagi, bisa buka di Google, itu banyak sekali teman-teman. Ini untuk hanya tulisannya aja dulu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.